Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Kita balik kembali dalam Selasa ini dalam MBS. Kita mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan, untuk kita semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau berdoa lebih dahulu. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena Engkau baik. Tuhan Yesus, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kekuatan kami. Biar kami terus berharap sama Tuhan Yesus. Kami terus memuji-muji Tuhan yang baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Engkau baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan, sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada lain yang ku ingin di bumi, ya Tuhan Yesus. Tiada lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Shalom, saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study. Sekali ini kita belajar tentang karakter pemimpin. Dan kita perlu mengetahui sifat pemimpin, karena kita semua adalah pemimpin. Dan perhatikan sekali lagi bahwa semua karakter kita atau sifat kita semuanya jelek. Kenapa? Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Tetapi tidak semuanya jelek, tetapi ada yang bagus. Nah, saudara sekalian, bagaimana nanti kita belajar terbentuknya sifat ini? Nah, sebelumnya saya akan memberikan definisi karakter. Karakter baik itu sebetulnya tidak terbentuk pada saat tahun baru. Jadi sebetulnya sifat kita itu bukan terbentuk pada tahun atau dekat-dekat tahun baru, bukan. Karena dekat tahun baru atau sesudah itu kita semuanya baik-baik. Tetapi sifat kita itu terbentuk melalui kejadian yang kita lalui setiap hari. Nah, sebelumnya coba kita lihat ke belakang dulu pengertiannya. Nah, saudara, secara dalam ini saya tulis dalam bahasa Inggris, natural artinya adalah sosok asli. Jadi saudara sekalian, sifat saudara adalah sosok asli dari dirimu. Jadi itulah aslinya. Jadi kalau saudara mau mengetahui aslinya si A, aslinya dia, lihat sifatnya, lihat karakternya. Nah, yang kedua, sebetulnya karakter itu
menunjukkan mutu seseorang. Mutunya ini tinggi atau rendah. Nah, mutu saudara itu engkau bisa lihat dari karakternya. Jadi karakter adalah mutu atau kualitas dirinya kita. Nah, saudara, temperamen kita itu sebetulnya bisa kita lihat dari karakter, peringai, tabiat atau watak. Nah, bagaimana watak saudara? Bagaimana watak si A atau si B? Nah, kita lihat dari karakternya. Nah, kita masih masuk lagi di sini di dalam bahasa Inggris sebetulnya inner personality, kepribadian di dalam saudara, kepribadian. Nah, jadi sebetulnya karakter adalah kepribadian dalam diri saudara. Nah, kita masuk di sini, disposition itu watak itu. Nah, karakter adalah kecenderungan watak atau sifat saudara. Saudara cenderungnya kemana ini nih? Nah, kita lihat lagi dalam spirit, roh adalah, jadi karakter itu adalah hasrat, keinginan, dan kehendak dalam diri saudara. Jadi saudara, sifat atau karakter ini sangat penting, dan ini kita akan lihat bagaimana ini terbentuk. Nah, saudara sekalian, proses pembentukan karakter itu panjang. Tidak semudah yang kita pikirkan. Sifat saudara, karakter saudara, dan saya dibentuk gabungan dalam pembawaan lahir dan kebiasaan. Jadi saudara perhatikan ada dua faktor pembawaan dari lahir atau pembawa lahir dan kebiasaan yang kita alami dari sehari ke sehari, dari anak-anak sampai kita dewasa, sampai pada hari ini. Nah, saudara sekalian, faktor yang mempengaruhi proses pembentukan karakter. Nah, itulah sebabnya saudara sangat penting di dalam bimbingan pranikah, untuk apalagi saudara yang mau nikah, ini kita perlu perhatikan baik-baik. Jangan sampai nanti anakmu atau anak cucumu sampai ke bawah itu yang jelek. Tetapi kita akan lihat di sini. Nah, saudara sekalian, satu kita akan lihat pembawaan atau bawaan dari lahir. Sebetulnya karakter itu adalah karunia Roh Kudus. Karunia rohani khusus dari Tuhan. Karunia rohani dari Tuhan. Dan yang kedua adalah karakter itu adalah gabungan dari genetik. Genetik, arti genetik adalah plasma pembawa sifat. Nah, ini diwarisi dari orang tuamu, dari nenek moyang kita di atas. Dan yang kedua, kromosom. Nah, saudara, kromosom kita mesti lengkap, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yaitu 23 kromosom dari ibu, 23 kromosom dari ayah. Jadi semuanya adalah 46 kromosom. Satu kromosom itu tidak boleh kurang 1 on, tidak boleh, ya kan, lebih juga tidak boleh. Nah, jadi saudara, karakter saudara dan saya dibentuk gabungan genetik sama kromosom dari orang tua atau nenek moyang kita. Nah, saudara, kalau kita lihat sampai ke dalam cukup panjang. Nah, saudara, yang ketiga adalah saudara dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi kalau cowok, laki-laki, dia lebih banyak itu menunjukkan kelelakiannya. Tetapi kalau kromosomnya tadi itu banyaklah wanita, nah jadi ini yang jadi masalah. Nah, saudara, karakter kita ditentukan juga oleh suku. Saudara bisa lihat, suku A begini, suku B begini, ya kan, ada suku yang suka bohong itu, dia bohong terus ini nih. Ada satu suku tukang nipu, ya kan. Nah, saudara, ada lagi suku ini ganas itu dan lain. Nah, itu tentunya mempengaruhi kita semua. Golongan darah lagi, golongan darah yang lebih dominan itu biasanya golongan darah O. Kemudian kita lihat lagi dong golongan darah A, darah B plus AB. Yang saya tahu adalah, saya minta maaf dulu,
golongan darah AB, biasanya orang itu kikir. Nah, saudara, kenapa? Lihat dari golongan darah saja, maka dia hanya bisa menerima dan dia tidak bisa memberi. Yang suka memberi itu golongan O dan juga golongan A dan B, dan itu semuanya mempunyai keunggulan dan mempunyai kelemahan. Kemudian faktor fisik lainnya. Nah, jadi saudara sekalian, yang pertama adalah karakter itu atas pembawaan lahir. Nah, kalau ini dari lahir, saudara bisa diubah tak ini nih? Bisa diubah atau tidak? Nanti kita akan lihat. Nah, yang kedua, karakter saudara dibentuk dari lingkungan sejak kecil. Biasanya begini, ketika engkau umur 0 sampai 2 tahun, 0 itu dalam kandungan, sampai lahir 2 tahun, itu adalah pembentukan hati nurani, conscience seseorang. Jadi bukan suara hati, bukan. Suara hati adalah kedagingan, tetapi itu adalah hati nurani. Nah, setelah 2 tahun sampai 9 tahun, karakternya sudah mulai terbentuk. Nah, terbentuknya dari mana? Dari orang tua. Jadi kalau orang tua saudara suka jerit-jerit, ya kan, teriak-teriak, ngomong kotor, sumpah serapah, kutuk sini, kutuk situ, saudara jangan heran. Anaknya ikut. Karena kami sudah ketemu dengan, kami sudah ketemu ini. Jadi waktu kami lihat si anak ini, nah kami bisa melihat orang tuanya. Jadi saudara, itu sudah terbentuk dari orang tua. Jadi kalau orang tua saudara, maka itu saudara sekalian, kita sebagai orang tua, engkau mesti biasakan baca Alkitab. Walaupun si anak tidak mengerti baca Alkitab, nanti dia pelan-pelan dia tuh lihat, kok papa saya, mama saya suka baca Alkitab ya. Dan kemudian dia lihat lagi papa mama saya bergandengan tangan, doa. Si anak tidak ngerti itu, tidak mengerti. Tetapi dia rekam itu. Dia rekam sampai dia besar, sampai dia dewasa, dia pasti ingat itu. Oh ya, papa mama saya suka berdoa ya, suka baca Alkitab tadi kan. Dan kemudian mereka tidak pernah ribut, itu tadi kan. Mereka sopan, ramah. Nah, saudara, itu terekam kepada si anak. Nah, kemudian budaya. Nah, kalau budayanya itu, karena ini saudara, budaya ini tergantung dengan lingkungan lagi ini. Lingkungan kita budayanya bagaimana. Kemudian kepercayaan yang ada dan kemudian pendidikan. Jadi saudara sekalian, lingkungan akan membentuk si anak. Demikian juga dengan saudara sekalian yang sudah dewasa. Kita pun sampai hari ini nih, walaupun sudah jadi orang tua, jadi kakek, nenek, itu pun masih terbentuk karaktermu. Karaktermu bisa diubah dengan pelan-pelan sebetulnya. Asal kita di dalam Yesus. Nah, saudara, kebiasaan tidur lagi ini nih. Kalau lihatnya orang tuanya suka tidurnya siang atau malam, dan kalau engkau juga sudah biasa tidur malam atau kesiangan, dan ini menjadi sampai tua. Sampai tua engkau seperti itu. Demikian juga dengan belanja. Engkau suka belanja ini, belanja itu tanpa lihat lagi. Nah, cara makan. Ya kan, saudara bisa lihat cara makan. Ada yang makan, sudah makan, di mejanya berantakan itu. Berantakan, ada tisu di sini, tisu di ubin, ya kan, nih. Ada lagi nanti, ada di sini, ada di situ. Nah, saudara, cara makan akan engkau ikuti dari lingkunganmu. Tetapi kalau lingkunganmu biasanya rapi, ya kan, ketika engkau makan, engkau bersihkan ini semua, bersihkan, dan tidak ada makanan yang sisa. Makanan jangan ada yang sisa. Saya dipesan dari kakek saya, dia bilang kalau makan jangan ada yang sisa. Habiskan, kalau engkau bisa makan ini, ambil makan. Jangan sampai sisa, jangan sampai terbuang. Nah, itu lalu menjadi kebiasaan bagi saya. Dan kemudian kami turunkan kepada anak untuk juga makan tadi. Nah, cara makan. Kadang-kadang ada yang makan itu kumpul dulu, ya kan, papa mamanya yang lain kumpul di meja. Dan mereka bicara sebentar, lalu gandengan tangan, doa. Ada yang cara ini. Ada lagi makannya asal-asalan. Siapanya makan, ya kan, sudah pulang.
ya, dia tinggalkan makan itu. Nah ini cara ini akan menjadi satu kebiasaan atau menjadi suatu karakter, cara kerja. Ada yang suka kerja lambat, apa-apa lambat ini kan apa lambat ini. Nah ini menjadi kebiasaan lambat. Ada yang mau cepat. Kalau saya maunya cepat itu. Kalau bisa besok yang saya mesti kerjakan, hari ini saya bisa kerjakan, saya kerjakan untuk hari ini nih. Jadi tidak nunggu besok. Ada orang itu tunggu besok itu. Oh nantilah, oh nanti masih lama. Oh masih sejam lagi, masih 2 jam lagi. Nah saudara, ini akan membentuk sifatmu, karaktermu, cara bergaul. Nah ini lagi, dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, lingkungan sangat menentukan saudara. Karaktermu ditentukan oleh lingkungan. Nah saudara, ini yang poin ketiga, kita akan lihat, ini ada 6 pilar tiang karakter pemimpin. Nah inilah yang kita minta ini nih. Jadi saudara sekalian, supaya saudara yang menjadi pemimpin atau yang bakal jadi pemimpin, saudara perhatikan ada 6 hal ini. Saudara, engkau bisa naik menjadi pemimpin atau turun karena karakter. Bukan karena engkau hebat, bukan. Dan juga bukan karena yang lain. Nah kita lihat, yang pertama adalah, pilar pertama adalah dapat dipercayai. Seorang pemimpin harus dapat dipercayai. Trustworthiness. Apa itu dapat dipercayai? Dia jujur. Ya kan, dia jujur, dan saudara tahu jujur itu bukan tukang belit-belit dan bukan tukang bohong. Nah, kalau dia tukang bohong tadi itu kan ditentukan oleh genetik, ditentukan oleh keturunannya, ditentukan oleh lingkungan. Dia dalam lingkungan yang tidak jujur itu. Tetapi kalau engkau lingkunganmu jujur, ya kan ditentukan oleh genetik lagi, oleh kromosom orang tua dan nenek moyang. Nah saudara bisa. Nah lalu tulus. Tulus tadi, engkau menjadi pemimpin itu tulus. Tidak ada neko-neko. Aku jadi pemimpin dengan maksud tersembunyi. Tidak. Dia memang tulus, dia memang mau melayani. Kemudian yang dikatakan dapat dipercaya, pegang janji. Jadi saudara, kalau engkau sudah janji, misal tadi jam 9, sebelum jam 9 engkau sudah datang. Jangan janji jam 9, datang jam 10 atau 9.30. Ya maklumlah karena kita penghasil karet, alasan itu. Bukan. Jadi jam karet yang berlaku. Nah saudara, kita memegang integritas. Berani melakukan yang benar. Dia mesti berani. Walaupun bertentangan dengan lingkungan. Engkau mesti berani dan belajar membangun nama baik yang baik. Nama baik, reputasi yang baik. Reputasi yang baik. Coba belajar membangun. Nah saudara, setia kepada Tuhan. Kalau engkau setia pada Tuhan, saya percaya engkau setia pada gereja, setia pada keluargamu, setia pada kawan, perusahaan, dan negara. Jadi saudara sekalian, nah itu namanya pemimpin yang dapat dipercayai. Dapat dipercayai adalah apa yang dikatakannya, itulah yang dia alami dan dia kerjakan. Jadi bukan pemimpin itu hanya jual angin surga, ya kan, apalagi dikhotbahkan yang bukan-bukan, angin surga melulu, janji ini janji itu, dan yang enak-enak, kuping enak didengar oleh kuping. Memang zaman ini, memang manusia paling enak itu gampang dibohongi itu. Nah jadi saudara sekalian, pemimpin adalah dapat dipercayai. Yang kedua, pemimpin itu memiliki rasa hormat, respect. Apa itu? Apa itu rasa hormat? Pemimpin memiliki rasa hormat, atau dalam bahasa Inggris respect. Apa itu? 1, dia akan menghormati Tuhan. Itu yang jelas. Jadi kalau dia tidak takut pada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka manusia pun dia tidak akan hormati. Siapapun dia tidak akan hormati. Karena dia tidak takut akan Tuhan.
dan dia tidak menghormati Tuhan. Menghormati dirinya sendiri dan dia menghormati orang lain. Dia akan lihat atasannya bagaimana kan. Lalu kita lihat lagi dia toleransi terhadap perbedaan. Jadi kalau kita berbeda pendapat, ya kita terima. Jangan engkau mesti ikut aku ini kan nih. Ya kan, kamu mesti ikut agama aku, ya kan, jangan model itu. Nah, kata-kata yang baik, tidak menekan, memukul, menyakiti, mengancam. Ada pemimpin yang mengancam ini nih. Ya kan, kalau enggak aku keluar tadi. Wah, itu nih. Ya kan, saudara pernah lihat itu ada pemimpin waktu pertemuan, waktu ngomong, sudah kalau enggak suka, ya kan, aku keluar, aku mundur. Ya kan, nah itu namanya mengancam, menekan, dan bahkan ada yang memukul itu. Memukul dengan tangan ada, bahkan ada yang waktu rapat, waktu kita bicara, dia pukul meja itu. Dia pukul meja, gedebak ini. Nah saudara, ini adalah pemimpin yang tidak merasa hormat. Jadi kalau ada pemimpin yang ngancam-ngancam, saya jawab, pemimpin itu tidak ada rasa hormat, tidak menghormati Tuhan, dia tidak menghormati dirinya sendiri, dan dia tidak menghormati orang lain, dia enggak. Dan dia tidak mau perbedaan, yang penting aku yang mau gini, kalau tidak mau ya sudah, aku yang mundur ini. Nah saudara, yang ketiga, pemimpin itu mesti bertanggung jawab, responsibility. Apa itu tanggung jawab itu? Ya kan, tanggung jawab. Nah saudara, kalau kita lihat di sini sampai ketiga ini nih, itu tidak mudah, tidak segampang yang kita harapkan, ya kan. Nah, apa itu? Tanggung jawab adalah kerjakan yang harus dikerjakan. Dia tanggung jawab. Jadi apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus layani sekolah minggu dia layani itu. Ya kan, jangan setengah-setengah, itu tidak tanggung jawab. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab kepada Tuhan ini, tekun dan tetap mencoba sampai berhasil. Tanggung jawab. Nah, kalau dia tidak bisa tanggung jawab, bukan saudara sekalian, dia tidak akan tanggung jawab kepada keluarganya. Nanti kita akan lihat. Dia bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi saudara, kalau salah jangan nyalakan orang lain. Belajar menguasai diri, disiplin, itu tanggung jawab. Berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu, baru berpikir. Ngomong dulu, baru berpikir. Bukan. Alkitab mengatakan, berpikir dulu sebelum ngomong. Nah, saudara, berpikir akan akibat. Jadi saudara harus tanggung jawab ini. Kalau nanti ada akibat, engkau akan mengambil risikonya. Nah, dia tidak membenarkan diri. Jadi kalau ada kesalahan, ya salah. Dia berani katakan, sorry ya, aku salah ya. Dan dia berani mengatakan, dia dengan berani tidak membenarkan dirinya. Nah, dia tidak menyalahkan orang lain. Sebetulnya kalau pemimpin yang suka menyalahkan orang lain, nah itu karena dia salah. Ini salah, itu salah. Saya jawab, dia seorang pemimpin yang tidak tanggung jawab. Nah saudara sekalian, coba kita belajar menjadi pemimpin bertanggung jawab. Bisa katakan amin? Yesus pun sebagai contoh, dia menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat, adil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Adil. Saya ulang lagi, Tuhan Maha Adil, bukan adil, Tuhan Maha Adil. Fairness di sini. Nah, saudara, dia tidak akan mengambil hak orang lain. Dia tidak akan memihak pada satu kelompok, aku memihak pada satu suku, aku memihak pada satu ras, atau satu denominasi, atau suatu golongan. Enggak. Tuhan pun tidak memihak seperti itu. Nah, dia akan bersikap terbuka, mau mendengarkan orang lain. Jadi saudara, dia mau dengar. Jadi saudara kita sebagai anak Tuhan, kuping ini untuk dengar omongan orang lain.
bukan mulut kita kamu yang dengar, tetapi adalah kita mau membuka kuping kita untuk mendengarkan orang lain. Sudah tahu seperti di Jepang itu ada satu badan itu pelayanan hanya buka kuping, ya kan, dia ngomong apa dia dengar itu. Nah, sudah tahu psikolog itu. Psikolog itu apa kerjanya itu, psikolog itu? Dia tanya ini, kita yang ngomong dia dengar. Dia tanya lagi di sini, bagaimana ini, ya kan? Dia tanya ini, tanya itu, tanya ini. Kemudian dia dengar itu. Nah, sudah dia dengar, lalu dia bilang sudah Nah, bagaimana tadi? Bagaimana kamu sudah sembuh? Ya sudah sembuh ya. Nah, jadi dia ngomong sendiri, psikolog hanya dengar, lalu dia dapat duit. Nah, jadi saudara, itu kan agak aneh. Nah, saudara tidak menyalahkan orang lain karena kesalahan. Nah, dia tidak akan menyalahkan orang lain karena kesalahannya, tidak. Tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Nah, dia ada lemah, kita ambil keuntungan, juga tidak. Nah, saudara, yang kelima, peduli, care. Nah, pemimpin itu mesti peduli. Ya kan, bukan sekedar-kedarnya. Coba kita lihat. Apa itu peduli tadi? Dia belajar ramah dan baik hati. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu. Tetapi siapa di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara, kita bisa didalu ulang, tanda kutip, sepertinya didalu ulang hanya di dalam Yesus Kristus. Hubunganmu dengan Tuhan semakin baik dan kemudian kita menjadi pelaku firman. Kuncinya sangat sederhana dan tidak rumit. Care itu adalah memiliki rasa belas kasihan. Simpati kita lihat yang lain tadi tidak makan, ya kan? Ada yang lihat gelandangan. Nah, dia merasa belas kasihan. Bukan dia pikir, nah itulah kamu, ya kan, jadi gelandangan, jadi minta-minta karena malas, ya kan, karena kamu sendiri yang bodoh. Nah, saudara, kita bukan seperti itu. Nah, menunjukkan rasa kepedulian. Ini penting untuk kita sebagai anak Tuhan, apalagi pada zaman-zaman ini, kita perlu menunjukkan kepedulian. Bisa katakan amin. Kita jangan egois, jangan ego. Memang kita mungkin belum dalam kelimpahan belum, tetapi jangan takut belajar untuk kepedulian. Siapa yang memberi, dia berarti mempiutangi Tuhan. Siapa yang mengasihi, maka dia mempiutangi Tuhan. Jangan takut saudara, Tuhan akan balas semua apa yang kita tabur tadi. Nah, peduli itu adalah suka ngampuni. Ya kan? Engkau tidak minta pengampunan, dia sudah ngampuni. Jadi saudara, dia suka mengampuni. Kenapa? Karena dia sudah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dosamu, dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan, maka saudara akan mengampuni orang lain. Dengan mudah sekali engkau akan mengampuni mereka. Karena kesalahan mereka itu kecil. Dibandingkan dosa kita besar adalah, dosamu, dosa saya adalah, kita mesti masuk neraka. Kita mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Mati masuk api kekal. Api kekal selama-lamanya. Nah saudara, karena engkau percaya pada Yesus, hatimu percaya pada Tuhan Yesus, mulutmu mengaku Yesus Tuhan, ampuni saya Tuhan. Seperti saudara masih ingat penjahat yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Yang di sebelah kanan itu saudara, dia belum dibaptis, bukan berarti tidak penting. Dia belum dibaptis bahasa roh, belum. Dia belum memberikan perpuluhan, dia belum ibadah segala macam, belum. Tetapi kenapa dia diampuni? Lalu apa kata Yesus? Pada hari ini juga, ketika engkau mati, engkau bersama-sama dengan aku. Nah saudara, kenapa? Ya kan, karena yang sebelah kanan itu percaya dalam hatinya bahwa Yesus Tuhan. Lalu karena dia percaya, dia ngomong, Yesus,
Ya ampuni saya, memang kata-katanya tidak jelas, tetapi kalau kita lihat, ya kan, ingat akan daku kalau engkau ada di Firdaus. Ingat aku Tuhan Yesus ya, kalau engkau ada di Firdaus, ingat aku mau ke sana. Nah saudara sekalian, kalau dosamu sudah diampuni, engkau pasti mudah mengampuni orang lain. Dan kemudian engkau pasti mudah adanya perhatian, care orang lain. Bukan cuek, bukan masa bodoh, bukan egois. Membantu orang lain saat kebutuhan. Jadi kita bisa siap membantu walaupun tidak diminta. Ya kan, tidak diminta. Saudara, saya senang lihat kalau ada jemaat ya kan tidak diminta, dia dengar itu langsung dia bantu. Ya kan, apa yang dia bisa dibantu. Saudara, kita lihat yang keenam. Yang keenam, pemimpin itu mesti memiliki tanggung jawab sosial. Citizenship, social citizenship. Apa itu? Apa itu tanggung jawab sosial? Ikut dalam pelayanan masyarakat. Contoh, waktu kaki saya masih tidak sakit, ya kan, di RT kami itu di kampung, dikasih tahu adanya kerja bakti. Ya sudah saya datang, ya kan, saya apa yang saya bisa, ada yang cangkol, ya kan, ada yang nyapu, segala macam itu. Nah kita ikut dalam pelayanan masyarakat. Kemudian dalam masyarakat pada hari ini nih, pakai masker itu, ya pakai. Saudara, itu tanggung jawab sosial. Ketika engkau memakai masker tadi itu, engkau memiliki tanggung jawab sosial. Nah kita gunakan hak suara. Kalau ada pemilihan, engkau jangan golput, jangan abstain, tidak pergi. Itu kadang-kadang kami lihat adanya kami mesti pilih, ternyata tidak ada yang kami ingin pilih itu. Tetapi kami mesti memilih di antara menurut kami yang kurang baik. Kami pilih, saudara ini. Duduk ya kan, antre dalam pemilihan itu bukan langsung milih, jeblos, enggak. Menjadi tetangga yang baik. Tetangga sebelah kita ajak ngomong, ya kan, mungkin bisa dibantu. Yang depan, yang belakang, ya kan. Kita menjadi tetangga yang baik. Jangan menjadi tetangga yang tertutup. Ditanya, itu siapa sebelah itu? Enggak tahu, ya kan. Orangnya kapan keluar, tidak pernah nyapa. Nah saudara, jangan menjadi, ada lagi itu, tetangga yang menjadi biang kerok. Ya kan, dia rebutan dengan sebelah kanan, dia rebutan dengan sebelah kiri, ya kan, dia bawa kotoran, mulutnya ngomong yang tidak baik, ya kan, itu sumpah serapah, ya kan, kutuk sini kutuk situ. Nah saudara perhatikan, dia sudah terbentuk dari dalam kandungan, dia sudah terbentuk dari genetik, dari kromosom, dari orang tuanya itu. Dan orang tuanya seperti itu, kutuk sini, kutuk situ, sumpah serapah. Nah jadi anaknya sampai tua, dia ikuti seperti itu. Nah jadi saudara, menjadi tetangga yang baik, menjaga lingkungan. Lingkungan itu kotor. Contoh seperti kami di sini, kapan saya jalan itu kotor sekali itu. Sampah di sini, sampah di situ, ya kan. Ya kan, bangunan nanti kami sapu, entar lagi kotor lagi ini nih. Nah saudara coba belajar menjaga lingkungan, taat pada hukum dan peraturan. Coba belajar taat. Nah saudara, taat kepada pemimpin gereja, taat kepada keluarga, perusahaan, dan pemerintahan. Jadi saudara sekalian, itulah pemimpin yang 6 pilar yang mendukung karakter pemimpin. Nah kita lihat sebagai kesimpulan, sebagai penutup di sini ada 6 pilar karakter pemimpin dapat dipercayai. Yang pertama, mungkin saudara masih ingat, coba tebak-tebak apa itu yang pertama tadi. Nah ini yang pertama saya mulai, dapat dipercayai. Pemimpin itu dapat dipercayai. Nah tadi kita sudah kupas apa itu apa dapat dipercayai, saudara bisa lihat ulang nanti dalam siaran ini. Trustworthiness. Yang kedua, memiliki rasa hormat, respect.
Dia akan menghormati Tuhan, dia menghormati orang lain, dia menghormati orang yang lebih tua dari dia, bukan dia lawan-lawan, bukan dia ngancam, ya kan, bukan dia mau menang sendiri, bukan. Itu namanya pemimpin memiliki rasa hormat. Pemimpin itu mesti bertanggung jawab. Apa yang dia ucapkan, lalu dia lakukan, dan akibatnya dia mesti tanggung jawab. Nah, ini hanya kesimpulan. Yang keempat, dia pemimpin adalah pemimpin itu adil. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Maha Adil. Jadi engkau pun yang menyembah Tuhan, anak Tuhan, harus melakukan keadilan. Bukan pihak sini, pihak situ, bukan. Ya kan, apalagi tadi saya sudah katakan, ikut satu ras, kesukuan, oh ini denominasi atau orang aku, bukan. Bukan itu saudara. Kita mesti adil. Kemudian pemimpin yang dapat dipercaya adalah dia peduli, adanya care. Dia peduli atas beban dan penderitaan orang lain. Karena dia sudah diampuni oleh Tuhan, dia dapat merasakan kepedulian. Saudara, kita perlu peduli. Yang keenam, memiliki tanggung jawab sosial. Jadi lingkungan yang lain, nah engkau perlu tanggung jawab kepada tetangga di depan, di belakang. Kita bisa say hello, kita bisa bantu mereka. Nah, ujung-ujungnya saudara, kalau engkau menjadi tetangga yang baik, engkau bisa menjadi contoh. Oh, ini anak Tuhan. Oh, ini orang gereja. Jangan seperti dalam tetangga kami di sini. Ada yang ya nenek-nenek itu. Dan dia ke gereja lagi itu. Tetapi kiri kanan ajak ribut, sumpah serapah, kutu ke sini, kutu situ. Nah saudara, ini sudah terbentuk dia dari kecil, dari kandungan. Dan itulah, ya seperti itulah kita tadi. Nah saudara, sebetulnya kita bisa berubah kalau kita di dalam Tuhan. Nah saudara, itu 6 karakter tadi. Lalu kita masuk di sini. Yang berikut nanti adalah minggu depan kita akan masuk dalam masih dalam karakter pemimpin. Baik, sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita tutup. Tetapi saya akan doa dulu, ya kan, nanti kita akan tutup, kita doa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami dapat menjadi pemimpin. Pemimpin ada yang di atas, pemimpin ada yang di tengah, ada pemimpin yang di bawah. Kalau kami pemimpin yang bawah adalah kami sebagai orang tua mempunyai istri, mempunyai anak. Dan istri sebagai pemimpin kepada anak-anak dan kepada yang di bawah. Dan Tuhan, itulah pemimpin kami. Demikian juga kalau kami dalam gereja, di dalam masyarakat, biarlah kami dapat terwujud sebagai pemimpin dengan hati Tuhan Yesus yang mempunyai karakter Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami semuanya menjadi ciptaan baru, manusia baru Tuhan. Karena kami sudah di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa lihat melalui kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka lihat dari kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka tahu bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kami berdoa bagi saudara yang lihat Bible Study ini. Kami berdoa supaya semua saudara mempunyai karakter Kristus Yesus, karena kita di dalam Tuhan dan kita menjadi pelaku firman. Kami berdoa supaya kami semua mempunyai karakter seperti Kristus dimanapun kami berada, baik dalam kantor, baik dalam perusahaan, dalam masyarakat, dalam gereja, dimanapun kami berada, supaya kami menjadi garam dunia dan terang dunia. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati yang sudah melihat dan yang belajar dalam Maranatha Bible Study ini. Kami berkati. Saudara sekalian, terimalah sukacita
damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus jadi bagian kami, sehingga kami semakin keserupaan dengan Kristus Yesus dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami bisa mempersiapkan diri kami, sebab kami tidak tahu kapan akan terjadi pengangkatan, karena kami sudah hidup pada ujung akhir zaman ini, di mana sebentar akan terjadi pengangkatan. Biar kami semuanya siap, dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sudah siap, katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri MBS kita pada hari ini, kita sekali lagi boleh naikkan ucapan syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Karena semua berkat kemurahan Tuhan, semuanya berkat kebaikan Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Allah kita yang hidup. Amin, 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 amin. Maka jiwaku pun memujimu. Main di rumah-rumah sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, oh maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Angkat suaramu lebih lagi buat Allah kita. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh betapa besar Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak tertandingi oleh apapun juga. Oh maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Bagi Tuhan segala pujian, hormat sampai selama-lamanya. Amin.